Yuk kita coba intip kotak hitam yang sekarang ini makin sering banget ngambil keputusan penting dalam hidup kita. Kecerdasan buatan atau AI. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di dalamnya? Dan yang lebih penting lagi, apa AI itu selalu adil? Nah, mari kita cari tahu bareng-bareng. Kita mulai dengan tes yang gampang ya. Anda dan saya pasti tahu ini potongan semangka merah yang seger banget. Tapi kalau kita tanya ke AI, kira-kira dia bakal bilang apa ya? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita bayangin. Dan ini dia jawabannya. Persis seperti dugaan kita, semangka, potongan semangka. Lurus-lurus aja kan? Oke, sekarang gimana kalau kita coba sesuatu yang sedikit beda? Nah, sekarang coba lihat gambar kedua. Sekilas sih sama aja, cuma warnanya aja yang beda. Menurut kalian AI bakal bilang apa nih soal gambar yang ini? Apa jawabannya bakal sama standarnya? Nah, coba perhatiin deh. Di sini AI secara spesifik banget nyebut semangka kuning. Dia kayak ngerasa perlu gitu buat nekenin warnanya. Kenapa ya? Nah, ini nih yang membawa kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa AI ngeh sama warna kuning, tapi cuek sama warna merah? Keanehan kecil ini ternyata adalah pintu masuk ke masalah yang jauh lebih besar di dunia teknologi. Jawabannya, ternyata soal bias. Jadi gini, di dalam data yang dipelajari AI, semangka merah itu udah dianggap standar, udah biasa, jadi warnanya ya nggak perlu disebut lagi. Tapi semangka kuning itu dianggap anomali, sesuatu yang beda, makanya AI langsung menyorotnya. AI itu ngelihat dunia cuma lewat data yang kita kasih, dan data itu seringkali jauh dari sempurna. Jadi, apa sih sebenarnya bias AI itu? Gampangnya gini, ini terjadi waktu AI membuat keputusan yang nggak adil. Penyebabnya bisa karena data yang kita kasih itu miring atau karena desain algoritmanya sendiri. Karena AI itu belajar dari sejarah, nah kalau sejarahnya penuh dengan prasangka manusia, ya AI bakal belajar prasangka yang sama persis. Dan yang paling krusial, bias ini bisa menyusup dari mana aja loh. Bisa dari data yang nggak mewakili semua kalangan, dari algoritma yang justru malah menguatkan stereotip yang udah ada, atau bahkan dari asumsi-asumsi tersembunyi para pembuatnya. Setiap langkah dalam prosesnya bisa jadi sumber masalah. Nah, ini bukan lagi sekedar soal warna buah teman-teman. Ketika bias ini udah merayap masuk ke sistem yang ngambil keputusan-keputusan penting, dampaknya bisa sangat merugikan dan nyata banget buat kehidupan banyak orang. Kita ambil contoh nyata. Amazon pernah bikin AI buat nyortir CV, tapi karena data historisnya didominasi oleh CV laki-laki, AI itu jadi belajar buat mendiskriminasi perempuan. AI ini bisa secara otomatis nurunin skor CV cuma karena di dalamnya ada kata seperti wanita. Contoh lain yang lebih bikin khawatir, banyak sistem pengenalan wajah punya tingkat kesalahan yang jauh lebih tinggi buat perempuan dan orang dengan kulit gelap. Ini bukan cuma kesalahan teknis sepele ya, ini adalah kegagalan sistemik yang akibatnya bisa fatal, misalnya salah tangkap orang. Coba bayangin deh, pengajuan pinjaman Anda ditolak. Bukan karena riwayat kredit Anda jelek, tapi cuma karena kode pos alamat Anda. Nah, beberapa algoritma pinjaman melakukan hal persis seperti ini, menciptakan diskriminasi digital yang bisa menerjetkan satu lingkungan secara nggak adil. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin masalahnya. Data itu ibarat bahan bakar yang ngejalanin AI. Tapi kalau bahan bakarnya itu sendiri tercemar sama bias dan prasangka kita, ya seluruh mesin AI yang dibangun di atasnya juga bakal ngeluarin hasil yang tercemar. Oke, sekarang kita perluas sedikit pandangan kita. Dari bias AI, kita lihat dampak otomatisasi yang lebih luas. Teknologi ini emang menjanjikan efisiensi yang luar biasa, tapi di saat yang sama, ia juga membawa serangkaian tantangan sosial yang cukup rumit. Di satu sisi, otomatisasi itu keren banget. Robot bisa ngerjain pekerjaan yang berbahaya, dan AI bisa kerja 24 jam non-stop tanpa kena lelah. Tapi di sisi lain selalu ada harga yang harus dibayar. Misalnya hilangnya pekerjaan untuk manusia, atau interaksi kita yang jadi terasa makin dingin dan nggak manusiawi. Ngadepin semua kerumitan ini, gampang banget buat ngerasa nggak berdaya. Tapi sebenarnya kita semua punya peran penting loh. Kekuatan kita itu terletak pada kemampuan kita untuk mengajukan pertanyaan yang tepat tentang teknologi yang makin hari makin membentuk dunia kita. Pertanyaan pertama, dan mungkin yang paling mendasar, apakah AI ini beneran kita butuhin? Atau jangan-jangan kita cuma terbuai sama teknologinya aja, demi teknologi itu sendiri? Setiap teknologi pasti menciptakan pemenang dan pecundang. Jadi, kita harus berani bertanya, siapa sih yang paling diuntungkan dari AI ini? Apakah perusahaannya, konsumen, atau cuma segelintir kelompok tertentu saja? Dan sebaliknya, siapa yang dirugikan? Siapa yang pekerjaannya jadi terancam, atau komunitas mana yang mungkin jadi makin terpinggirkan oleh sistem yang bias ini?
Transparansi itu kuncinya. Apakah kita tahu kapan kita lagi berinteraksi dengan AI? Apakah perusahaannya mau terbuka menjelaskan gimana cara algoritma mereka ngambil keputusan yang mempengaruhi kita? Tanpa transparansi, yang nggak akan ada akuntabilitas. Seringkali sistem AI itu diterapkan gitu aja tanpa kita bisa milih. Pertanyaannya, apakah kita punya hak buat nolak data kita dipakai, atau keputusan tentang kita dibuat oleh mesin? Ini pertanyaan fundamental soal otonomi pribadi di era digital. Kita juga harus melihat ke sumbernya. Para insinyur dan pengembang yang membangun sistem ini punya tanggung jawab etis yang besar. Mereka bukan cuma nulis kode loh, mereka itu sedang merancang sistem yang punya konsekuensi di dunia nyata. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial. Kalau suatu saat AI bikin kesalahan, misalnya mobil tanpa pengemudi nabrak, atau diagnosis medisnya keliru, siapa yang harus bertanggung jawab? Pengembangnya, perusahaannya, atau jangan-jangan mesinnya sendiri? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan masa depan kita semua.